Moin moin liebe Freunde, willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Legi und lass uns zusammen Deutsch lernen. Video 3, Anfänger A11. Video 3, Kelas Pemula A11. Die Graphen und Diphthonge. Jetzt lernen wir die Graphen. Ein Digraph sind zwei oder mehrere Buchstaben, die zusammenkommen und einen speziellen Klang erzeugen. Sebuah digraph merupakan dua atau lebih huruf yang muncul bersamaan dan menghasilkan suara khusus. Jumlah digraph tentunya ada banyak, tapi hanya 3 digraph ini saja yang akan dibahas dalam slide berikut di video ini. Huruf S, C, dan H jika digabung maka akan menghasilkan bunyi sh. Huruf S dan P jika digabung juga akan menghasilkan bunyi sh, sama seperti pada SCH. Dan huruf S dan T jika digabung juga sama, menghasilkan bunyi sh, sama seperti pada SCH dan SP. Berikut ini contoh-contoh kata dari digraph SCH. Misalnya, Schule. Achtung, tidak dibaca Schule ya teman-teman, tapi Schule. Sh. Schule. Contoh kedua, Schuh. Schuh. Contoh berikutnya, Schiff. Sh. Schiff. Contoh-contoh kata dari digraph SP, misalnya Sport. Sh. Sport. Contoh kedua, Spinne. Sh. Spinne. Contoh berikutnya, Spiele. Sh. Spiele. Dan contoh-contoh kata dari digraph ST, misalnya Stuhl. Achtung, bukan stool, melainkan Stuhl. Vokal U di sini dibaca panjang dan huruf H tidak dilafalkan. Stuhl. Contoh kedua, Stadt. T di belakang huruf D harus terdengar ya. Stadt. Contoh ketiga, Stift. Stift. Achtung, tidak dibaca Stift ya teman-teman. Stift. Vokal I dibaca pendek, lalu huruf T di belakang huruf F juga harus terdengar. Stift. Jetzt sprechen wir über Diphthonge. Ein Diphthong ist, wenn zwei Vokale zusammenkommen und einen einzigen Klang erzeugen. Sebuah diphthong adalah ketika dua vokal bertemu dan menghasilkan satu suara. Sederhananya, diphthong adalah dua vokal yang diucapkan sekaligus. Dalam bahasa Indonesia, misalnya au pada kata kerbau dan ai pada kata pantai. Dalam bahasa Jerman juga ada diphthong. Berikut ini beberapa diphthong dengan penulisan dan cara pengucapannya. Diphthong dari gabungan vokal E dan I dalam bahasa Jerman tidak dibaca E, melainkan dibaca I. Diphthong dari gabungan vokal E dan U dalam bahasa Jerman tidak dibaca E, seperti bahasa Sunda ya teman-teman. Diphthong ini dibaca oi. Diphthong dari gabungan vokal A umlaut dan U dalam bahasa Jerman tidak dibaca au. Karena A umlaut dibaca E, lalu bertemu dengan vokal U, maka dibaca sebagai diphthong oi. Diphthong I misalnya dapat ditemukan pada kata eins. Ditulis EI, tapi dibacanya I. Eins. Diphthong oi misalnya ada pada kata euro. Ditulis EU, tapi dibacanya euro. Dan tidak dibaca euro ya, euro. Dan diphthong oi yang penulisannya dengan menggunakan vokal A umlaut misalnya dapat ditemukan pada kata Häuser. Ditulis dengan A umlaut dan U, tapi dibacanya oi. Häuser. Nah, sekarang teman-teman sudah belajar materi tentang graph dan diphthong dalam bahasa Jerman. Semoga penjelasan singkat tadi dapat membantu memudahkan pemahaman teman-teman akan tema ini ya. Oke, liebe Freunde, sampai sini dulu ya. Wenn ihr Fragen habt, jika teman-teman ada pertanyaan, bitte schreibt sie in die Kommentare.
Silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa untuk di-like dan subscribe. Dan share juga video ini ke teman-teman lain ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video und tschüss!